Amma ba'd, kita masih melanjut di pembahasan tentang faraid dalam kitab Fathul Qorib. Pembahasan Fathul Qorib Al-Mujib itu tentang bab masalah al-faraid atau tentang warisan. Terakhir kita masih bahas tentang bagian-bagian Dzawul Furud yang sudah kita bahas. Ada setengah, nisf, warubu, seperempat, wathumun, seperlapan, thuluthan, 2/3. Sekarang masuk kepada wathuluthu fardu tsnaini. Adapun sepertiga itu fardu tsnaini. Itu adalah bagiannya itsnain, 2 orang. Bagiannya 2 orang. Yaitu al-ummu idza lam tuhjab. Ibu apabila tidak dihijab. Tidak terhijab si ibu. Wa ma idza lam yakun al-mayit waladun. Apa maksudnya tidak terhijab? Tidak terhalang? Maksudnya wa huwa yaitu lam tuhjab tadi maksudnya ma idza lam yakun, apa-apa yang apabila idza lam yakun tidak ada bagi si mayit waladun, anak. Si mayit tak punya anak, maka ibu dapat sepertiga. Ibunya mayit. Wala tanani minal ikhwa wal akhawat. Tidak ada pula 2 dari saudara dan saudari. Sawaun kanu itu sama. Adapun kanu asyikqa, mereka itu kandung, sekandung, saudara-saudari, auli aben, atau saudara-saudaranya itu tuh sebapak, auli ummin, atau seibu. Ya, itu syaratnya. Jadi ibu dapat sepertiga kalau tidak terhijab. Terhijab oleh siapa? Terhijab oleh anaknya mayit. Kalau si mayit punya anak. Atau waladu benin. Juga kalau mayit punya cucu. Ya, lil mayyiti waladun wala waladu benin. Tidak ada bagi mayit itu anak atau anaknya anak. Kalau si mayit punya anak, punya cucu, maka ibunya mayit tidak jadi dapat sepertiga, tapi turun 1/6. Kali ummihi thuluth, bagi ibu itu 1/3. Nisa ayat 11. Ya. Fa illam yakun lahu waladun, apabila tidak ada bagi mayit itu, bagi seorang dari kalian itu anak, wa warithahu abawahu, lalu mewarisi si mayit, yang mewarisi si mayit itu 2 orang tuanya, fali ummihi thuluth, maka bagi ibunya si mayit 1/3. Itu termaktub dalam An-Nisa 11 ayat 11. Fa'inkan lahu ikhwatun, tapi ada lanjutannya. Apabila ada bagi seorang dari kalian tuh ikhwatun, saudara-saudara, fali ummihi sudus, maka bagi ibu 1/6. Turun dari 1/3 ke 1/6 kalau ada saudaranya mayit. Loh, anaknya bagaimana? Kalau saudara saja bisa memotong bagian ibu, bagaimana anaknya mayit? Lebih lagi. Jadi nggak usah disebut anaknya, cuma disebut saudara yang memotong dari 1/3 ke 1/6. Loh, anak mana kau udah disebut? Saudara sudah disebut. Saudara saja bisa motong, bagi anak. Anak lebih berhak lagi daripada saudaranya si mayit. Ya. Jadi syaratnya itu tidak ada bagi mayit itu waladun, anak, atau waladu benin, atau anaknya anak. Ya. Yang mewarisi. Kecuali punya anak tapi kafir atau murtad, waliyadzubillah, maka sama dengan tidak ada, karena dia tidak mewarisi, karena beda agama dengan bapaknya. Seperti kita sudah bahas di pembahasan pertama tentang apa yang bisa mencegah bagian waris itu. Kemudian awitnani min ikhwa wa akhwat, atau
tidak ada dua dari ikhwah, saudara atau akhwat. Saudara-saudara ikhwatin itu jamak dari akhun, akhwatun itu jamak dari ukhtun atau saudari-saudari. Walau mahjubaini. Walau mata an abin wa ummin wa ukhwaini aw anjada ummin wa ini wa ini mahjubani. Meskipun saudara ini terhijab, contoh seandainya seorang meninggalkan ayah, ibu dan dua saudara, ya, akhwat, seorang mati meninggalkan ayah, ibu sama saudara. Ini saya perempuan ini ya. Ini laki. Ini mayit. Ini saudara, ini bapaknya, ibunya, sama saudaranya mayit. Punya saudara ini. Laki-laki. Ya. Punya saudara laki-laki. Kemudian apa? Maka pemadanya juga nih ya. Wainau majubani. Abin umin wa akhwain. Maka saudara ini terhijab. Terhijab oleh siapa? Oleh bapak. Karena asoba itu urutannya anak. Anak cucu tidak ada, naik ke atas bapak, kakek. Baru kalau tidak ada ke samping saudara. Maka warisannya diambil bapak. Tapi meskipun saudara ini terhijab oleh bapak, karena si mayit punya saudara. Di ayat itu kan tadi, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Maka apabila ada lamun ono kadue ahadukum, seorang daripada kalian iku apa ikhwatun, apa ikhwah, apa piro-piro dulur, fali ummihis sudus, maka bagi ibunya si seorang dari kalian 1/6. Di situ dia pokoknya pernyataan umum, pokoknya mayit punya saudara, ibunya tidak bisa dapat 1/3 tapi 1/6. Meskipun saudaranya terhijab, paham ya? Meskipun saudara ini terhijab, dalam kasus ini saudara tidak dapat. Mau saudara. Karena harta terus kemana sih harta? 1/6, kan 1/3 harusnya. Kan ada saudara. 1/6. Sisanya 5/6. Bapaknya sing ambil. Bapaknya mayit. Ini enggak ada. Tapi meskipun saudara terhijab, tapi kan judulnya si mayit punya saudara. Maka ini menurut ayat, kalau mayit punya saudara, ibu dapat 1/6. Meskipun saudaranya terhijab. Meskipun saudaranya tidak dapat apa-apa, cuma jadi bahan pelengkap saja untuk mengurangi jatahnya ibu 1/3 ke 1/6. Karena jatahnya saudara sudah dikuasai asoba, yaitu bapaknya. Begitu juga anjadin wa umin wa ini umin. Ya. Maksudnya cuma ini bila umin itu. Bali umin sudus. Bali abi. Aujar bila syaidah khain mutlaqan bil ulah. Wala lil akhwaini lil umin. Tani. Ya. Kemudian begitu juga ini kasus pertama. Contoh lagi mayit. Saya buat barulah. Ini mayit punya saudara seibu. Ini kan ibu, ini perempuan ya. Yang ini perempuan, ini laki. Punya saudara seibu. Ibunya kawin sama laki-laki lain. Punya saudara ini, saudara. Atau bolehlah perempuan juga, terserah. Pokoknya punya saudara seibu. Ini ibunya kawin sama laki-laki lain. Atau sebelumnya kawin sama bapaknya ini
dia sudah kawin sama laki-laki lain sehingga punya saudara, si mayit ini punya saudara seibu. Walaupun ini mungkin sudah mati bapaknya, kawin sama bapaknya si mayit. Sehingga mayit punya saudara seibu. Terus, tapi ada kakek, umpama. Ini ada bapaknya bapak. Bapaknya bapak. Ini. Bapaknya bapak. Ini bapaknya bapak. Umpama bapaknya juga mati. Tapi dia punya kakek si mayit. Punya saudara seibu. Punya ibu. Maka tetap ibu ini dapat berapa? Tetap 1/6 karena punya saudara seibu. Tidak jadi 1/3. Di situ cuma disebut wa in kana lahu ikhwatun, apabila ada bagi si mayit saudara, baik saudara sekandung, enggak disebut saudara seberapa itu. Saudara sekandung, sebapak saja atau seibu saja, fali ummi sudus, maka mau tidak mau ibu bagiannya 1/6. Maka karena judulnya di sini ibu punya si mayit punya saudara walaupun saudara seibu, tetap ibunya dapat 1/6. Terus meskipun saudara seibunya tidak dapat apa-apa, kok bisa tidak dapat apa? Terhijab sama kakek, karena saudara seibu baru dapat kalau mayit ini kalalah. Enggak punya bapak, enggak punya anak, itu kalalah. Kalalah takallalahu nasab, seperti mahkota. Kalalah yang ada sampingnya tok, atas sama bawahnya tidak ada. Mahkota. Mahkota kan itu namanya kalalah. Kalalah itu mayit tidak punya anak, tidak punya bapak, baru payu saudara seibu. Baru laku sudah seibu. Kalau tidak punya bapak, lah ini bapaknya mayit tidak ada memang, tapi kakeknya mayit ada, bapaknya bapak. Maka jatahnya sisanya diambil kakek. Ini ngowo tidak ada. Tak dapat, penonton saja. Tapi punya andil, andilnya mengurangi jatah ibu. 1/3 jadi 1/6. Tuh, ya 5/6. Sisa harta habis dah. Hartanya diambil ini, ibunya diambil kakeknya. Entek wis. Ada ini. Tak payu. Kemudian nah di situ fa in kana lahu ikhwatun, apabila ada bagi mayit itu ikhwah itu jamak, saudara-saudara, jamak dari akhun. Berarti saudara yang menghalangi ibu dari 1/3 ke 1/6 itu harus banyak. Minimal 2 atau lebih. Karena itulah ahli tafsir mengatakan ikhwatun yang maksud itu itnani fa aktsar, 2 atau lebih secara ijma'. Kemudian sawa'un kanu asyqa aw li ab aw li sama, baik saudara itu kandung atau sebapak saja atau seibu saja. Sama, baik itu saudara-saudara yang ada di laki semua atau perempuan semua atau laki perempuan. Pokoknya ada saudaranya si mayit ini. Maka ibu, karena ada saudara si mayit, maka ibu turun dari 1/3 ke 1/6. Wa ayatul lil'intaini lil'itnaini ila akhirih biqauli wa in kana rajulun yuradu kalalatan aw imra'atun walau akun aw ukhtun falikul wahidin minhum as-sudus. Ayun aktu min dzalika wa hum syuraka'u fits thuluts. Kecuali kalau saudara ibunya itu cuma satu, maka tidak terhijab. Karena dasar ayatnya ayat kalalah tadi. Itu kan yuratu kalalatan, kalau orang diwarisi secara kalalah. Apa? Kalau akhun aw ukhtun, sedangkan dia punya saudara atau saudari,
falikuli wahidin minumah, maka setiap satu orang dari satu saudara atau satu saudari as-sudus 1/6. Maka saudara seibu kalau sendirian dapat 1/6. Tapi kalau saudara seibu banyak, wa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluts, maka mereka saudara-saudara atau saudara-saudari seibu syuraka'u fi thuluts, kongsi dalam 1/3. Kalau banyak saudara seibunya, jadi 1/3 itu bagiannya ibu sama bagiannya saudara seibu. Kalau banyak maka syuraka'u fi thuluts, maka mereka kongsi dalam 1/3. Ya. Al-ummu dalam tujuh oleh tanai fasaidah min apa itu? Ya. Bagiannya ibu kalau tidak terhijab, dan isnaini fasaidan, 2 atau lebih dari ikhwah, daripada saudara-saudara, wal akhwat atau saudari-saudari, min waladil dari anaknya ibu seibu dengan mayit. Jadi 1/3 bagiannya 2 orang. Bagian pertama ibu dapat 1/3 dengan syarat tidak punya mayit, tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya saudara juga, baik saudara seibu, saudara sekandung. Ya. Kedua, 1/3 itu bagiannya saudara seibu kalau 2 atau lebih, maka kongsi dalam 1/3. Wasudusu fardu sabatin, 1/6 bagiannya 7 orang, 1/6 itu. Ya sampai situ. Alam jam 9 kurang. Pokoknya ada saksi, ya kita bicara legalitas sama hukum syariat itu kadang tidak sejalan. Secara hukum syariat, hibah itu pokok memenuhi syarat-syarat hibah yang sudah kita bahas. Masuk, ya. Saksi itu bukan termasuk syarat hibah. Hibah itu meskipun tidak ada saksi, sebetulnya sudah jatuh kalau betul-betul dihibahkan waktu hidup dan memenuhi syarat hibah. Yang memberi hibah itu mutlaqut tabarru', mutlaqut tasarruf. Yang menerima hibah juga orang yang sudah dewasa, bisa tanggung jawab secara ekonomi. Yang dihibahkan juga miliknya si yang menghibah. Artinya sudah terpenuhi kriteria hibah, jatuh hibahnya meskipun tidak ada saksi. Cuma masalahnya ketiadaan saksi ini akan menjadi rumit ketika nanti dihadapkan di muka pengadilan, dia tidak akan ada penguat. Tapi orang yang hati-hati dalam masalah ini, kalau dia berani, walaupun tidak ada saksi, dia tetap akan hati-hati karena ini masalah harta. Ya, kalau benar, walaupun ada saksi, kalau benar sudah dihibahkan, terus dia tetap maksa ini, kan berarti nyaplok hartanya orang, kan gitu. Kalau orang hati-hati, meskipun tidak ada saksi, dia akan berhati-hati, dia tetap akan berhati-hati. Umpama, wallahu alam, terserah, mungkin dituntut dia sumpah atau bagaimana untuk memperkuat pernyataan hibahnya. Dia tidak bakal mungkin mau ngambil haknya orang kalau orang hati-hati. Tapi orang yang tidak hati-hati, harta ada saksi kalau bisa, gimana caranya? Secara syariat kalau nggak ada saksi pun sudah jatuh hibahnya. Saksi itu bukan syarat kecuali pada akad nikah. Muktamad mazhab Syafi'i ya, muktamad mazhab Syafi'i, kecuali pada akad nikah memang harus ada saksi. Lain itu tidak ada, atau proses peradilan itu harus ada saksi. Selain itu akad-akad semua, salam, akad hibah, itu secara muktamad mazhab Syafi'i tidak disyaratkan adanya saksi itu. Cuma ya itu tadi kelemahannya ketika tidak ada saksi, sengketa dalam akad, baik akad hibah, akad macam-macam, ada sengketa karena tidak ada saksi, ya itu nanti dia akan lemah dalam pengadilan. Karena jangan nyalakan hakim, karena hakim hanya memutus menurut nampaknya. Nah kadang nampak zahirnya iya, karena kalau dia bisa main-main dalam saksi ya gugur di muka pengadilan. Walaupun dia punya hak secara syariat. Tanda tangan siapa?
Tidak bisa. Loh iya tetap. Hukuman dia curang itu bicara lain. Dia itu tetap dikatakan tidak bisa. Itu kan menipu bagaimanapun, untuk bagaimanapun itu tidak bisa. Tidak bisa. Kalau memang dia, kecuali kalau dia saksi itu sudah kuat. Kalau dia membuat surat sendiri, sedangkan tanda tangan ibunya, padahal ibunya sudah meninggal, itu kan berarti ya status surat itu kan masukkan surat, itu urusan lain. Artinya itu tidak menyebabkan gugurnya dia punya hibah, tetap hibahnya, hak hibahnya ada. Kan saya tadi sudah katakan, walaupun tidak ada saksi sekalipun hibah itu sudah jatuh. Sekarang tinggal pelaksanaan hibah itu sendiri. Kalau ada saksi, apalagi ada saksi, itu sudah kuat. Gitu loh. Sudah kuat. Nah, sedangkan harta pengadilan itu kalau ya saya rasa ya kalau ada saksi ya gak mungkin lah. Ya, dia ke pengadilan, itu ke pengadilan agama, Pak. Oh ya enggak, ya kalau bisa dia iya, dia harusnya ke notaris. Ke pengadilan agama untuk memperkuatkan itu bahwa ini saksinya, saya punya ibu sudah mengibadah saksinya, masa pengadilan agama tidak punya kebijaksanaan, kan tidak mungkin, tidak usah buat sendiri surat itu. Sebenarnya dia ngadukan ke pengadilan agama untuk mengadukan perkara itu, bagaimana? Apa fatwanya pengadilan agama? Masa iya agak mustahil? Nah iya, harusnya ke pengadilan, bukan malah membuat sendiri. Itu malah nanti akan mencelakakan dia ketika dia dituduh memalsu surat, malah akan runyam nanti. Di pengadilan kan akan runyam nanti karena dia dituduh mendatangkan bukti palsu, pemalsuan bukti, itu nanti akan runyam. Lebih baik dia anukan ke pengadilan agama. Apa fatwanya pengadilan agama, walaupun belum ada, tapi ada saksi. Ya itu. Kalau notaris ya tidak tahu, karena notaris kan hukum konvensional, dia tidak akan mengenal itu. Allahu a'lam. Ya, diambil haram. Karena Rasulullah pernah bilang gini, ada orang bersengketa di Bukhari hadisnya. Di Bukhari. Tapi orang dikaya hadis tak mempan sekarang. Ustaz, fulus yang mempan. Hadis, ya Allah, hadis tidak seolah-olah kan nggak boleh seperti itu. Hadisnya Kanjeng Nabi, apa caranya? Bukan tidak sendiko dawu kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu pernah bilang apa? Ya. Kata Rasulullah, innakum taqtasimuna ilayya. Kalian berperkara kepada saya, kata Rasul. Wala'ala ba'dakum alahan bihujjati min ba'din. Barangkali sebagian kalian lebih kuat hujjah, lebih kuat buktinya daripada sebagian yang lain. Artinya dia sudah mempersiapkan bukti yang lebih kuat. Dan kalian berperkara pada saya, dan barangkali satu dari dua pihak ini lebih kuat buktinya daripada yang lain. Faman qadaitu lahu bihaqi akhi, maka siapa yang saya putuskan kepada dia tentang hak saudaranya, saya putuskan kepada dia tentang hak saudaranya, syai'an, sesuatu, biqauli, karena ucapan dia berdasarkan buktinya, fa inna ma aqtalu qit'atan minan nar, maka hakikatnya saya memberikan kepada dia sepotong dari api neraka, maka jangan dia mengambilnya. Inti hadis itu kan gitu, paham? Jadi kalian berperkara pada saya tidak tahu, sebab barangkali satu dari kalian lebih kuat hujahnya atau lebih pandai mengajukan bukti daripada yang lain. Sehingga saya cuma menghukumi berdasarkan bukti yang ada. Maka kalau dengan bukti yang ada itu saya berikan hak saudaranya dengan bukti gara-gara ucapan dia, saya berikan hak saudaranya kepada dia, maka hakikatnya saya memberikan pada dia potongan dari api neraka, maka jangan dia ambil. Walaupun secara hukum negara sah, hukum negara, ya sudah biarkan. Artinya dia boleh ikhtiar, tapi kalau ikhtiar seperti itu saya kok tidak artinya
Itu kan berarti nipu, melawan kejahatan sama kejahatan lain. Walaupun tujuannya baik. Ya, tapi caranya salah, tetap caranya tidak bisa. Nah, kalau gitu kan Robin Hood bisa dibenarkan Robin Hood. Karena ya artinya dia mencuri demi rakyat. Niatnya baik. Ya. Ya. Itu. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab.